Bab 2 Silsilah Keturunan Nungkung. Ilmu titisan dan keturunan. Sejarah kehidupan dari Sri Gati Singa Nungkung sangat terurai dengan jelas. Kisah dan peristiwa pada dirinya, selain orang pertama yang sudah dikenal pada masa lampau, dalam kurun waktu yang terjadi pada subsuku Dayak Banyadu atau yang disebut kumpulan atau wadah, kelompok dalam sebuah benua sentona dari asal muasal suku Banyadu. Salah satu tokoh Banyadu pada masa itu yang menjadi pemangku adat Singa Kelapa Kampung dan memiliki ilmu sakti yang tinggi, baik kekebalan sugesti dengan kekuatan dari alam, bentuk pengobatan tradisional yang dimiliki, sifat tanggung jawab, keberanian dan jiwa sosial terhadap masyarakat atau orang banyak di masa itu yang cukup terpopuler karismanya. Kawinan Nungkung dan Idut, kehadiran dan pertemuannya dengan Undut asal kampung Pagong lahir tahun 1816 dan Nungkung lahir di Panyangkang, Sungai Banyuke dan Sungai Santona menjadi satu aliran menuju Songgah dan Dari. Nungkung dan Undut melahirkan 7 orang anak, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Adapun sisilah dan keturunannya sebagai berikut: Dondok dalam kurung laki-laki, 2 Robert dalam kurung perempuan, 3 Bayu dalam kurung perempuan, 4 Imban dalam kurung perempuan, 5 Japut dalam kurung perempuan, 6 Tai dalam kurung perempuan, 7 Jawi dalam kurung laki-laki. Sebagai anak pertama laki-laki adalah seorang Dondok yang memiliki kemampuan dan kesaktian seperti seorang ayahnya pada masa itu. Spiritual kekuatan dan diturunkan kepada anak dan cucu pada individu yang dari titisannya, bukan tuntutan dari luar ataupun tokoh dari sosok orang luar dan dari keturunan mereka. Pada masa itu keturunan generasi pertama seperti almarhum Nungkung yang wafat pada tahun 1937 dan berumur 135 tahun. Istrinya wafat pada tahun 1934 dan berumur 118 tahun. Kemudian orang tua ini dimakamkan di Pagong. Sisilah keturunan dari anak pertama Dondok dan Rita Ambat yang memperanakan 1 Asan laki-laki dalam kurung atau almarhum, 2 Jantot laki-laki atau almarhum, 3 Galang perempuan dalam kurung almarhum, 4 Gandang dalam kurung almarhum, 5 Tompet perempuan dalam kurung almarhum, 6 Kalot laki-laki dalam kurung almarhum. Masa kehidupan keluarga Dondok dan Rita Ambat memiliki sifat gen umur panjang. Dondok dilahirkan di Pagong pada tahun 1868, sedangkan Rita Ambat dilahirkan pada tahun 1891. Aktivitas kehidupannya itu berkebun dan bertani dan memiliki ilmu spiritual dengan kekuatan keramat titisan dari keturunan ayahnya Nungkung. Mengalir dengan anak tertua kepada putranya Dondok, sifat ketegasan kewibawaannya pun mirip dengan almarhum ayahnya, menguasai ilmu ritual tradisional Balenggang atau Balian yang selalu berpaduan dengan roh leluhur menggunakan cara pelangkah dan petua. Seberapa saja ilmu yang menjadi miliknya, bagian tertentu yang dipertahankan dari keturunan lain yang kemungkinan mengalirkan pada anak dan cucunya. Saat umurnya sudah mencapai 119 tahun, beliau atau kakek ini tidak pernah sakit. Semua gigi masih tetap utuh tanpa satupun yang rusak atau lepas. Sama seperti almarhum ayahnya pada masa itu hidup. Badan dan tenaganya kuat, bekerja setiap pagi dan sore. Sebelum menjelang wafat, kakek ini sudah tidak bersuara selama 3 hari. Pada hari ketiga menjelang sore, kakek atau Dondok menarik napas terakhirnya dan menutup matanya. Semua persiapan dilakukan oleh anak dan cucunya, memandikannya dan menggantikan pakaian untuk kematiannya. Mayatnya sudah diletakkan di ruang tamu layaknya kebiasaan tata cara kematian pada suku Dayak Banyadu. Persembahan ritual kematian sembahyang keluarga sesuai dengan agama yang dimilikinya. Kain kafan pun membungkus dan membalut semua tubuh kaku dan dingin. Sudah berjalan roh dipanggil Jubata ke Sumbayang atau ke surga. Kesepian menyelimuti, hanya tersisa tangis oleh anak dan cucu mengiringi langkah kepergian untuk meninggalkan semua keluarga pada masa itu. Kunang-kunang memberi cahaya bertebaran di luar, suara jangkrik saling berpadu menghayut satu dan antara yang lainnya. Malam makin mencekam, pada masa itu belum ada listrik. Hanya berita minyak tanah dan sebuah petromak menyala pada pukul 1 dini hari. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengagetkan dan rasa ketakutan serta rasa ibah dan gembira pun menyelimuti.
Kakek atau dondok bangun dari tempat pengungsun mayat. Kakek atau dondok bangun dari tempat pengungsun mayat. Kain kafan putih terangkat bersama sekujur tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Sementara ada kekuatan yang lari dari tempat pengusungan mayat bahwa kakek bangkit. Namun salah satu dari anggota keluarganya yang berani menghampiri dan memeluknya karena ini betul-betul hidup, memberi petunjuk untuk mengambil lampu petromak untuk membawa dia keluar. Si kakek sakti pun berdiri menganjak ke halaman depan dan samping rumah untuk mencari daun kayu untuk menyembuhkan suaranya yang tidak tembus berbicara. Saat itu obat herbal dimasak dan diminum kepadanya. Berapa hari kemudian berangsur-angsur sembuh. Kakek sakti ini pun selama 1 tahun kemudian wafat pada tanggal 12 Maret tahun 1988 berumur 120 tahun dan dimakamkan di Semade. Kemudian istrinya yang bernama Lita Abab lahir pada tahun 1891 berumur 90 tahun, wafatnya pada tahun 1985 dan dimakamkan bersampingan dengan suaminya. Dondok dimakamkan keluarga di Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu di Kabupaten Aceh.